Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah keimanan, hidayah ketaatan, sehingga kelak kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya salah satu peristiwa besar yang dicatat di dalam sejarah Islam, peristiwa agung yang mengandung unsur-unsur mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, yang sebagian besar ulama sejarah menyatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun 12 kenabian. Artinya 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Maka sampai saat ini pun setiap tanggal 27 Rajab diperingati sebagai peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi di sekelilingnya dan aku tunjukkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basyir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka
untuk memperingati Isra Mi'raj ini pun kita, khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Sumber Pucung, ikut juga memperingati peristiwa besar ini, walaupun peringatan kita lakukan dengan virtual, tidak sebagaimana biasa kita peringati dengan pengajian di sekolah. Tetapi karena kita masih berada pada situasi pandemi seperti ini, maka tidak mengurangi makna dari peringatan Isra Mi'raj ini, kita laksanakan secara virtual melalui link YouTube yang kalian saksikan bersama. Mudah-mudahan tetap membawa kemanfaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam setiap tahun peringatan Isra Mi'raj ini sudah dilaksanakan dan menjadi kegiatan rutin tahunan, sehingga kita sudah sering kali mendengar kisah bagaimana Rasulullah SAW ini melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yang memang peristiwa ini adalah satu peristiwa yang luar biasa, yang mengandung kemukjizatan yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia, lebih-lebih pada waktu itu. Bisa kita bayangkan Rasulullah SAW melakukan satu perjalanan yang cukup jauh dalam waktu yang cukup singkat. Beliau melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian beliau naik lagi ke langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 sampai langit yang ke-7. Dari sana beliau masih naik lagi ke Sidratil Muntaha. Berangkat sesudah Isya, kurang lebih sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam, nyampe di Mekah kembali menjelang sholat subuh atau kurang lebih sekitar jam 4 subuh. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini di hadapan masyarakat Mekah ketika itu, maka masyarakat terbagi ke dalam 3 golongan besar. Yang pertama, mereka yang setelah mendengar cerita ini justru kemudian mentertawakan Rasulullah, menganggap Rasulullah sebagai orang yang gila dan lain sebagainya. Karena memang zaman itu kendaraan paling mewah itu onta, dan kalau digunakan untuk menempuh perjalanan antara Mekah menuju ke Palestina yang jaraknya kurang lebih adalah 1000 km, itu butuh waktu sekitar 2 bulan. Belum lagi Rasulullah naik ke langit yang pertama, kedua, sampai yang ke-7, apalagi sampai ke Sidratil Muntaha, beliau kemudian diperlihatkan surga dan neraka. Maka secara akal sehat ini tidak mungkin terjadi. Sehingga golongan pertama, mereka yang menolak, orang-orang kafir, justru mereka semakin yakin bahwa
Rasulullah itu adalah orang yang tidak waras, karena menceritakan kisah yang menurut akal manusia pada waktu itu tidak mungkin, sehingga bertambahlah kekafiran mereka. Yang kedua, golongan yang ragu-ragu, golongan orang-orang yang masih belum mantap imannya. Mereka sebagian akhirnya kembali kepada kekafiran. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang beriman. Yang ini diwakili oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq menerima kisah ini, maka tanpa berpikir panjang, tanpa menggunakan nalar, karena dasar yang digunakan oleh Abu Bakar untuk menerima kebenaran kisah ini adalah dasar iman, keyakinan dan kepercayaan bahwa yang membawa cerita ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sejak kecil beliau sudah terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang tidak berbohong. Maka ketika kisah ini sampai kepada Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, jika yang menceritakan ini adalah sahabatku Muhammad, maka aku adalah orang yang pertama kali percaya. Maka ketika itulah beliau kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Dan memang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus kita terima dengan iman. Maka sampai sekarang pun terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini orang juga terbagi tiga. Ada yang dengan menggunakan akalnya dia menyombongkan diri, wah tidak mungkin Nabi itu melakukan jarak perjalanan yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat, sehingga mereka tidak percaya. Ada yang ragu-ragu. Maka bagi orang yang beriman, kita mestinya menyadari bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah. Asra bi abdihi, Allah lah yang menjalankan Rasulullah. Maka kita harus yakin bahwa ini adalah kehendak Allah. Sehingga kalau sudah kita meyakini bahwa Isra Mi'raj ini adalah kehendaknya Allah, maka peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ini tentu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, maka marilah kita kembali menumbuhkan keimanan kita bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah peristiwa mukjizat. Bukan Rasulullah yang berkehendak, bukan Rasulullah yang menginginkan, tetapi Allah lah yang berkehendak. Sehingga Abu Bakar dalam kisah tadi mengatakan, kalau memang ini yang bercerita adalah Rasulullah, kalau memang yang bercerita ini adalah Muhammad sahabatku, jangankan 1 kali, 1000 kali beliau melakukan perjalanan yang sama dalam waktu yang mungkin lebih singkat, saya percaya. Ini iman, ini iman. Maka hendaknya dengan iman itulah kita meyakini kebenaran peristiwa ini. Karena memang Allah yang berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkehendak terhadap segala sesuatu. Nah, hasil maksimal dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Rasulullah SAW kemudian mendapatkan perintah untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai penguat keyakinan kita bahwasanya sholat ini demikian hebatnya,
sampai untuk menerima perintahnya Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka belajar dari peristiwa Isra Mi'raj ini, di samping kita meyakini kebenarannya, adalah tentunya momentum atau peringatan Isra Mi'raj ini kita gunakan sebagai sarana kita untuk menumbuh kembangkan kembali semangat di dalam menjalankan satu kewajiban yang utama, yakni sholat 5 waktu sebagai ibadah yang nanti di akhirat, di ketika manusia itu dibangkitkan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali ditanya adalah sholat ini. Rasulullah mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Nanti yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman. Kalau orang kafir, ya tentu tidak sholat mereka. Tidak usah ditanya tentang ini. Tapi orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketika nanti berhadapan dengan pengadilan Allah Ta'ala, yang pertama kali ditanyakan adalah as-shalah. Fa in saluhat fasaluha syaira amalih wa in fasadat fafasada syaira amalih. Barang siapa yang sholatnya baik, maka tentu ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut menjadi baik. Tetapi siapa yang sholatnya rusak, dalam arti rusak ini dia sholatnya itu kadang dilakukan, kadang tidak, atau bahkan mengaku Islam tapi tidak sholat sama sekali, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut menjadi rusak. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bainar rajuli wal kufri tarkus sholati. Sesungguhnya yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah masalah sholat. Artinya ketika orang itu mengaku Islam tapi tidak sholat, na'udzubillah min dzalik, sesungguhnya tidak ada bedanya ia dengan orang yang bukan Islam. Maka marilah kita betul-betul menjaga sholat 5 waktu kita. Peringatan Isra Mi'raj digelar di mana-mana dengan berbagai macam bentuk dan kegiatannya. Tetapi kemudian kita lupa terhadap hakikat dari Isra Mi'raj itu sendiri, yakni Rasulullah pulang membawa perintah sholat 5 waktu. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang sudah hatinya ini dilapangkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sehingga bagi orang yang beriman, kumandang suara adzan akan menggerakkan hatinya. Bersegera ia meninggalkan segala aktivitas dan kegiatan yang ia lakukan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena panggilan sholat sesungguhnya adalah panggilan kasih sayang Allah kepada hambanya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Ayo segeralah kalian sholat. Maka hayya 'alal falah, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Maka orang yang bisa mengalahkan nafsu duniawiyahnya ketika ia dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan sholat, ia tinggalkan segala kesibukan dan aktivitasnya, itulah orang-orang yang hayya 'alal falah, yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi Allah itu mengajak kita untuk memenuhi panggilannya dan mengajak kita untuk menuju kebahagiaan. Al-falah itu artinya kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka ketika kita sudah bisa menjaga sholat 5 waktu kita, maka pasti Allah akan menjaga hidup kita. Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Tetapi sayangnya sholat ini menjadi ibadah yang sering diremehkan
sering diabaikan, khususnya para anak-anak muda. Maka di dalam video yang singkat ini, terutama kepada anak-anak saya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumber Pucung, saya berpesan, ayo jagalah sholat 5 waktu. Karena menjadi apapun kita, siapapun kita, ketika kita sudah melalaikan sholat, maka itu berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Akan tetapi, siapapun kita, apapun profesi kita, ketika kita sudah menjaga sholat 5 waktu, walaupun mungkin di dunia ini kita kurang beruntung, termasuk orang-orang yang kurang beruntung dari segi materi, tetapi ketika kita sudah menjaga sholat 5 waktu, yakinlah kita akan termasuk orang yang bahagia. Walaupun mungkin secara ekonomi kita termasuk kurang mampu, walaupun mungkin secara sosial kemasyarakatan kita mungkin diremehkan orang, tetapi ketika kita sudah menjadi orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka penilaian orang tidak akan ada artinya apa-apa, dan kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, terkait dengan masalah sholat ini, marilah kita laksanakan sholat ini dengan memenuhi kriteria yang paling utama, yakni memenuhi 3 hal. Yakni yang pertama, kita lakukan sholat itu di awal waktu, kemudian kita lakukan sholat itu secara berjamaah, dan yang ketiga kita lakukan di masjid atau di musola lah. Jadi ketika kita lakukan sholat ini dengan 3 unsur itu, maka insya Allah kualitas sholat kita termasuk kualitas sholat yang pertama, yang utama, yang paling bagus. Walaupun sholat di rumah itu juga sah, tetapi kan kalau sholat di rumah, apalagi sholat sendirian, seberapapun baiknya sholat kita, nilai maksimalnya hanya 1. Tetapi ketika kita lakukan sholat itu secara berjamaah, Rasulullah menyatakan sholatul jamaati, sholat secara berjamaah itu afdalu, nilainya lebih afdol, lebih utama, min sholatil fadhi, daripada sholat sendirian, bisaba'in wa isrina darajat, dengan 27 derajat lebih tinggi ketika kita sholat berjamaah daripada kita sholat sendirian. Maka sangat sayang kalau kemudian kesempatan ini kita abaikan. Belum lagi ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid, setiap langkah itu akan dihitung tambahan 1 pahala kebaikan dan dikurangi 1 dosa. Belum lagi ketika kita ke masjid ada pahala silaturahim dengan sesama jamaah. Ini keistimewaan ketika kita sholat di masjid. Ma'asyiral muslimin, hadirin para pemirsa rahimakumullah, mungkin demikian sekelumit renungan tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini tetapi bisa menjadikan sebuah motivasi bagi kita semuanya. Kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sekedar kita itu seperti orang yang menyeberang jalan, kata Rasulullah, cepat sekali dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka sesungguhnya kesempatan hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Lebih-lebih kita jaga salat 5 waktu, sehingga dengan demikian ibadah-ibadah yang lain, bacaan Quran kita, zikir kita, ini akan menjadi sebuah ibadah yang bisa menjadi bekal akhirat kita. Demikian yang sedikit ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan walaupun dengan virtual seperti ini mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan makna
peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah ini, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melaksanakan sebagaimana biasa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana wa huwa iyyakum ajmain wa huwa alam bisawab. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna